Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Selamat datang di kelas Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video ini, kita akan membahas ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagian 1. Dan berikut adalah sub pokok bahasanya. Yang pertama, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang ketiga, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Yang keempat, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang wilayah NKRI. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asingnya. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup yang pertama, kesatuan politik, yang kedua, kesatuan hukum, yang ketiga, kesatuan sosial budaya, serta yang keempat, kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semua terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda oleh Perdana Menteri saat itu, Juanda Kartawijaya, menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan, perdalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluas pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Bagaimana proses pengakuan negara Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelago state? Yang pertama, 13 Desember 1957, Deklarasi Juanda mengubah batas laut teritorial sebelumnya 3 mil menjadi 13 mil laut yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau Indonesia. Yang kedua, tahun 1982, pengakuan dalam Konvensi Hukum Laut PBB, United Nations Convention of the Law of the Sea, atau UNCLOS, ditandatangani di Montego Bay, Jamaika tahun 1982. Yang ketiga, tahun 1985, ratifikasi UNCLOS 1982 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dan ini menjadi pengakuan Indonesia di tingkat internasional. Bagaimana realisasi pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan? Merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS. Yang pertama, lautan teritorial atau wilayah 12 mil laut
kedalaman penuh, negara pantai. Yang kedua, zona tambahan 12 mil. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Dan yang keempat, lautan lepas. Selanjutnya, kita akan membahas 3 macam wilayah laut Indonesia. Yang pertama, zona laut teritorial. Yang kedua, zona landas kontinen. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Lalu, bagaimana dengan wilayah daratan Indonesia? Luas wilayah daratan Indonesia setelah Deklarasi Juanda 1.922.570 km dengan 13.466 pulau yang terbentang antara dari Sabang sampai Merauke, memiliki kedudukan dan peranan sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia, dan di atas wilayah daratan ini berlangsung Pemerintah Republik Indonesia. Sekarang kita lanjutkan pada wilayah udara Indonesia. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan negara Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Lalu, bagaimana batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sebagai negara maritim, 2/3 luas wilayah Indonesia adalah lautan. Jadi, batas wilayah laut Indonesia berhubungan dengan 10 negara, sedangkan wilayah darat hanya berhubungan dengan 3 negara. Di sebelah utara, wilayah darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Kemudian, di sebelah utara, wilayah darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Wilayah laut berbatasan dengan laut 5 negara, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Di sebelah barat, wilayah darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Wilayah laut berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan India. Di sebelah timur, wilayah darat berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Wilayah laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan, wilayah darat berbatasan langsung dengan Timur Leste. Wilayah laut berbatasan dengan perairan Australia dan Samudra Hindia. Sekian materi pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.